أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوفهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan.
Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan, yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah? Dan mereka berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan suatu pun kepadanya. Dan orang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dasarnya sekiranya kamu lihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu telah balas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kamu ciptakan kepada bulannya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tiada melihat memberi syafaat pun kepada yang lain. Dan mereka, para sekutu-sekutuan di antara mereka, sungguh telah terputuslah antara kamu, dan lenyaplah daripada kamu yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Maka bertakwalah kepada Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita tadabburi ayat Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran. Tentunya untuk orang-orang pendahulu kita, orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita semuanya. Semoga berkat bacaan Fatihah kita Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya dan mengangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya untuk kita semuanya, semoga berkat Ummul Quran Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, keselamatan kepada kita di dalam menjalani menghadapi urusan-urusan kita, baik urusan yang besar maupun urusan yang kecil. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyatis salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
satu cara untuk kita, yaitu mengenal Allah dan juga mengenal Rasulnya. Tanpa kita mentadabburi Al-Quran, niscaya Islam itu tidak akan bisa betul-betul menjadi rahmat bagi semesta alam. Tadabbur itu apa sih? Ya kita baca, kemudian apa yang bisa kita ambil dari yang kita baca. Dan Al-Quran itu adalah penuh dengan makna, penuh dengan hikmah, penuh dengan macam-macam. Masa iya diantara isi-isi dari Al-Quran itu kita tidak bisa mengambilnya. Saya sering mengungkapkan sesuatu yang penuh itu sesungguhnya gampang mengambilnya dibanding sesuatu yang plastik atau setengah. Ada rengginang di toples itu kira-kira. Kalau isinya itu di setengah pendek sama penuh, ngambilnya gampangan mana? Gampangan yang penuh. Begitu mudahnya Al-Quran itu kita ambil hikmah, sehingga siapapun bisa mengambilnya. Yang bodoh juga bisa mengambil, yang pintar apalagi, yang kaya juga bisa mengambil, yang miskin apalagi. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah nggak punya harta, nggak punya ini, sebetulnya dengan baca Quran itu akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rasa syukur itu akan membuat diri kita ini merasa cukup. Diri kita merasa cukup. Sebanyak apapun nikmat, sebanyak apapun kita diberi nikmat, apabila kita tidak dikasih syukur, maka nikmat itu tidak akan menjadi nikmat. Sebesar apapun rahmat, jika kita tidak mensyukurinya, itu juga tidak akan menjadi rahmat. Salah satunya rahmat terbesar, yaitu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila itu tidak kita anggap rahmat, maka kita juga tidak akan mensyukurinya. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan mengingat kembali atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya yang mengenang atau kita mengingat atas nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mengingat itu ya tidak setahun sekali, setiap saat kita mengingat. Karena saya senang baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka itu, seakan kita mengingat kembali bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Sebelum lahir sudah direspon oleh alam. Raja Abraha yang begitu gagah perkasa, karena kemuliaan akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang hendak menghancurkan Ka'bah dihalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja gagah, cuma kalahnya sama burung. Ini kalau bukan kekuasaan Allah, kalau bukan tanda-tanda kebesaran Allah, ya tidak mungkin. Kita lihat Namrud yang begitu gagah perkasa, ya kalahnya cuma sama nyamuk. Maksud nyamuk pun itu sudah sayapnya potong satu, hilang satu. Ini Allah ingin menunjukkan bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha perkasa, maha besar. Kalau kita ingat yang besar, hal-hal kecil itu tidak akan tampak besar. Tapi kalau kita sudah lupa hal yang besar, hal-hal kecil akan menjadi besar. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita, yaitu COVID-19. Virus itu gede apa kecil? Sangat kecil sekali. Tapi apabila kita tidak mengingat bahwa Allah itu maha besar, maka yang kecil itu akan tampak besar dan menakutkan. Tapi kalau kita sering tadabbur Al-Quran, gak usah jauh-jauh sampai Qul a'udzu birabbin nas. Di awal saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di situ, Innallaha la yastahyi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah gak malu-malu. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalan ma, membuat perumpamaan nyamuk dan yang di bawah nyamuk. Ba'udatan
fama fawqa. Ya terbukti Namrud juga kalah sama nyamuk yang sudah patah sayapnya satu. Itu bahwa Allah itu betul-betul maha besar. Dengan kita tadabbur Al-Quran, kita akan tahu tentang kebesaran Allah. Itu ayat-ayatnya saja sudah luar biasa. Gak perlu kita tafsir itu, dengan baca terjemahnya saja sesungguhnya sudah menggugah hati kita. Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bagaimana orang menyikapi hal ini? Fa'ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, dia sudah tahu. Jadi kan orang mulai dari dia sudah tahu annahul haqqu min rabbihim, bahwa ini adalah merupakan kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji bukan dengan hal-hal yang besar, tapi Allah juga akan menguji dengan hal-hal yang kecil. Allah tidak selalu menguji dengan kesusahan-kesusahan, tapi Allah juga akan menguji dengan kesenangan-kesenangan. Karena banyak orang yang diuji dengan kesusahan berhasil, tapi ketika diuji dengan kesenangan dia tidak berhasil. Ada orang diuji hal-hal yang besar dia berhasil, mengingat keagungan Allah, tapi diuji dengan hal-hal yang kecil dia tidak berhasil. Sehingga Allah tidak malu-malu bikin perumpamaan nyamuk dan yang di bawah nyamuk. Jangan dikira Pak nyamuk itu, karena kita melihatnya cuma kecil, tidak melihat siapa yang menciptakan yang maha besar, akhirnya kita fokus kepada nyamuknya itu. Taruhlah kita fokus pada nyamuknya, walaupun kecil itu juga bikinnya susah, ya kan? Ada yang bisa bikin nyamuk? Ada Pak. Seorang seniman itu kalau sudah bikin patung gajah sama patung nyamuk, kira-kira dia pilih yang mana? Ya kan? Itu bikin patungnya saja, apalagi bikin kakinya susah Pak, patah lolo, ya kan? Apalagi nanti dia meniupkan roh. Belum lagi di bawah di nyamuk itu di dalamnya juga ada bakteri-bakteri. Nyamuk juga kena virus juga Pak, enggak orang aja, ya kan? Tapi luar biasa apabila kita melihat yang penciptanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita tadabbur Al-Qur'an kita nggak ngerti. Disebutkan Al-Qur'an nanti hanya kertas-kertas saja yang bertaburan, sebagaimana kita yang diberikan Nabi Musa. Mereka hanya kertas-kertas saja bertaburan tapi tidak dibaca. Banyak yang ditampakkan sesuai dengan kepentingannya, tapi banyak pula yang disembunyikan karena kepentingannya. Tadi kan di terjemahnya dengerin nggak tadi itu? Ya, ya beragama kita ini beragama kepada Allah nggak sungguh-sungguh, nyembah Allah nggak sungguh-sungguh. Mereka berkata Allah nggak turunin apa-apa. Ya, dia katakan Muhammad kul, memang yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa itu siapa? Jadi nabi-nabi seluruh Nabi Muhammad itu juga diberikan di kitab petunjuk, kitab petunjuk. Tinggal sikap bagaimana orang-orang. Adapun orang-orang yang beriman, dia bersikap fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir enggak percaya ayat Allah, fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Ya. Buat apa Allah bikin perumpamaan semacam ini? Ya. Mereka tidak melihat Allah itu maha penting, maha besar. Tidak sekali-kali Allah menciptakan sesuatu yang tidak penting dan tidak besar manfaatnya bagi manusia. Semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah mengenalkan kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha besar. Saya sering menyampaikan ayat Allah itu ada yang tercipta, ada yang tertulis. Yang tertulis Al-Qur'an, yang tercipta ya alam semesta ini. Apa yang tercipta itu pasti sesuai dengan yang tertulis. Karena yang tertulis ini merupakan ketetapan dari Allah. Annahul haqqu mir rabbihim.
Ketetapan. Namanya ketetapan itu pasti sesuai apa yang diciptakan oleh Allah itu. Nah kalau kita tidak membaca, ya kita nggak ngerti ketika ada terjadi ini, aneh, ada hal baru aneh. Ada hal baru aneh, karena dia tidak tahu aslinya. Amal ladina kafaru wa yaquluna madza aradallahu bihadzal matsal. Yudillu bihi katsira. Banyak dengan peristiwa ini yang disesatkan oleh Allah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dan juga banyak yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi banyak yang beriman, banyak yang tidak beriman, sama-sama banyak, Pak. Kita nggak usah heran ya, sama-sama Pak. Banyak karena memang isi dunia ini banyak. Nanti kalau sedikit gimana? Sama-sama banyak. Yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidak disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik? Ini enaknya Quran, Pak. Luar biasa ini. Langsung dijelaskan. Ya. Illal fasikin. Siapa orang-orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Pertama itu cirinya orang fasik. Dia yang merusak janji, di mana janji itu sudah diikatkan kepadanya, dirusak. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kita sudah diikat janji bahkan yang kita balik ke dunia oleh Allah. Kita dikumpulkan roh-roh itu dijanji oleh Allah. Wahai roh-roh, ya. Alastu birabbikum, tahukah kalian semuanya bahwa aku adalah Tuhanku? Kita bersahadat semua. Qalu bala syahidna, betul kau adalah Tuhanku. Aku adalah termasuk orang-orang yang bersaksi. Kami bersaksi. Kita ngomong begitu. Nah dalam kesaksian itu, dalam syahadat itu, di situ ada ikrar, di situ ada janji. Apabila itu diingkari, ini adalah golongan orang-orang fasik. Itu ciri pertama, dia merusak janji yang sudah diikatkan. Namanya apa, Pak? Fasik. Jadi ada tahapan-tahapan. Kita nggak mudah kafir. Ini enggak ada tahapan-tahapan. Fasik. Ini alladzina yaquluna adallah min ba'di mitsaqih. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallah bihi ayyusala, yaitu orang-orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambung. Allah nyuruh nyambung, kita mau putus. Apa yang disebut nyambung? Apa? Ya salah satunya itu ya kan. Tapi banyak, Pak. Istilahnya ada tai ayam. Ini ada kaitannya nggak dengan Allah? Ada nggak? Ada, Pak. Semua itu adalah menyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di muka bumi, di langit itu yang terjadi sendiri tanpa diciptakan oleh Allah. Berarti nyambung. Ketika kita memutus, nah ini bagian daripada kefasikan kita. Kita sama orang tua kita ada kaitannya enggak? Ada, Pak, ada kaitannya. Ketika itu diputus, disebutnya anak durhaka. Ya kan? Nyambung nggak? Nyambung, Pak. Kita sampai Nabi Adam ada kaitannya nggak? Ada, Pak. Itu nyambung semua karena kita itu dari sana. Kalau Adam kan langsung dibikin dari tanah, di kepala jadi kepala yuk. Kalau kita enggak, ya kan? Enggak ada kaitannya. Semuanya ada kaitannya. Siapa memutuskan, makanya yang memutuskan semua kaitan dari Allah itu adalah bagian kefasikan kita, walaupun kita tidak merasa. Makanya perintahnya gitu, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Apa? Tali, Pak. Kalau tali itu ya nyambung, tambak itu nggak tali ya. Nyambung terus. Termasuk nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu nyambung.
ajaran Nabi dari awal ada Nabi sampai terakhir Nabi semuanya nyambung. Mereka membawa misi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang putus. Gitu. Kenapa terputus-putus itu? Ini ada yang salah, ya kan? Ada yang apa? Ada yang salah, yang seharusnya salah di dalam mengamalkan itu. Kalau itu sudah akan jalan mana dari cerai berai, dari firqah itu kan namanya kotak-kotak, namanya terputus. Harusnya nyambung, jadi terputus. Putus akibat kita salah di dalam melaksanakan ajaran agama. Ya cari aja, posisinya ngaji kan kita nyari kesalahan, ya kan? Ya saya ngomong begitu bukan berarti saya juga benar, malah mungkin paling banyak kesalahannya, karena orang yang paling banyak ngomong itu adalah orang yang paling banyak peluang kesalahan. Kalau bapak-bapak nggak ada salahnya, ngopeng aja kan. Nggak ada salah, nggak ada. Tapi yang ngomong kayak saya ini, waduh, kalau salah ngomong, orang sesat mengamalkannya, resikonya saya akan masuk neraka terlebih dahulu sebelum penyembah patung. Waduh, resikonya berapa ya? Masya Allah, ya kan? Itu apa nama yang tahu nama amarallahu bihi ayyusala. Yang ketiganya yaitu tanda dalam wajib wayuk siduna fil ardh, mereka bikin kerusakan. Ini yang kerusakan apa? Banyak pak. Suatu yang nyambung di pedot-pedot itu namanya kerusakan. Yang seharusnya bunyi jadi nggak bunyi, namanya rusak radio, ya kan? Yang seharusnya nyala nggak nyala itu namanya rusak. Wayuk siduna fil ardh, banyak sekali, ya kan? Karena ilmu itu begitu luas, begitu luar biasa, begitu luas. Wayuk siduna fil ardh ulaika humul khasirun, ya kan? Yang tinggal kelompok itu adalah orang-orang yang rugi. Makanya kita jika kita ingin mendapatkan keuntungan, pandai-pandai menyikapi apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Karena apa yang diciptakan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang dicipta maupun yang ditulis. Gitu ya. Luar biasa kan itu tadabbur Quran. Baru saya kalau kita tadabbur Quran luar biasa. Makanya saya dari dulu tadabbur Quran, tafakkur alam, dzikrul maut, itu semua akan membersihkan otak kita. Dengan tadabbur Quran kita jadi ingat, ya kan? Al-Quran, ingat Allah. Dengan tafakkur alam kita bisa membuktikan ayat-ayat tertulis dengan yang tercipta. Dzikrul maut kita akan tahu kelemahan kita, betapa lemahnya kita. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak pada sholawat untuk mengenang kembali tanda atau rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah, yaitu atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sholawat lagi, ya, baca sholawat lagi. Karena model-model kita ini, ya, tanda-tanda cinta kita kepada Nabi, ya cuman banyak menyebut namanya, selawat lagi, diniatkan kita mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kalah sama Abu Lahab, ya kan? Abu Lahab aja dia gak iman, tapi dia begitu senang akan kelahiran Nabi, begitu senang kan, begitu senang, mau rela sampai dia memerdekakan Buddha demi mempersiapkan akan kelahiran Nabi. Budak itu lebih mahal dari onta, semalam itu kan. Kalau onta itu 100 juta, ya kalau budak itu 2 kali onta 200 juta. Ada orang yang senang atas kelahiran Nabi nyumbang 200 juta. Tidak ada ya kan? Ya, baik pula ini mana nolnya bisa bergeledek, ya kan? Udah lecek. 2000 kan 200 juta, cuma nolnya bisa bergeledek. Namanya juga musim hujan, ya kan? Banyak aja banyak
banyak ledek, tapi tidak apa-apa karena memang kemampuan kita sedikit. Yang terpenting ada bentuk kesenangan, kegembiraan kita atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ini Pak, perintah bukan sekedar apa. Kalau perintah wajib apa wajib? Wajib. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, hanya dengan anugerah Allah dan rahmatnya hendaknya mereka berbahagia. Nah, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan selama ini. Kita udah kumpulin apa? Itu lebih baik. Nah, kalau anugerah itu adalah hidayah, rahmat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Ya, kita harus senang. Orang senang itu merenggut atau tersenyum? Nah, senyum, senang. Itu bagian dari sunnah Nabi. Mau baca salawat senyum, mau sholat senyum, ya kan? Mau ngaji senyum. Nah, senyum itu orang jelek jadi kelihatan manis Pak, kalau mau senyum. Jadi udah muka satu-satunya yang dijelek-jelekin, udah jelek dijelek-jelekin supaya agak manis sedikit, senyum dengan tulus. Kalau senyumnya kita tulus, nggak usah malu-malu Pak, bikin saya ngomong Pak. Kalau kita tulus ya senyumannya, maka orang tidak akan memperhatikan gigi kita Pak. Ya kan? Apalagi kita pakai masker, nah kagak kelihatan ya. Jadi jangan usah pede. Kan banyak Pak orang yang sudah ngomong ya, tutup ini ada ini, ketawa aja malah semakin lucu. Ya, kalau salawat kepada Nabi. Saya mulai dari ayat surat At-Taubah. Ya baca. Setelah itu surat Al-Qiyamah. Surat surat apa itu? Innallaha itu. Surat apa itu Pak? Al-Ahzab. Sering baca Quran ngaji ya? Sering ya. Apa memang tahunya itu doang? Iya kan Al-Ahzab. Itu yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita bersolawat. Gak usah dalil-dalil lah, karena Nabi itu cinta sama kita, ya kita kudu cinta sama dia. Ya kan, namanya orang cinta ya gak usah pakai dalil lah, ya kan. Asal ingat namanya kita senang, asal ingat namanya kita nggak perlu gitu. Karena dia Nabi mencintai kita, masa cintanya tidak dibalas. Namanya tepuk sebelah kanan. Nabi cinta sama kita. Ini kan sudah karunia besar, rahmat besar. Nggak mungkin, ya kan? Kita yang kotor, yang lemah, yang dikenal juga enggak, kok dicintai sama Nabi. Ini harus disyukuri dengan penuh kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini surat apa? Surat apa? Al-Ahzab. Ya berapa tadi? 56. Bagaimana nggak enak? Ayat suratnya diunjukin, ayatnya diunjukin. Sampai itu kan dia ngebet doang kalau nggak percaya, ya kan? Ayat surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim.
ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا روس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وظلي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين. مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا مرحبا يا نور العين. مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا
والوالدين مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جاد الحسين من رأينا العيسى مرحبا مرحبا بالشراء الله إليك مرحبا 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 يا نور مرحبا مرحبا يا قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا مرحبا مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Enak apa? Enak, Masya Allah. Manfaatnya luar biasa, manfaat yang nyata yang ngantuk jadi manfaat yang nyata ya. Manfaat yang lain banyak sekali, yang tadinya kakinya semutan jadi
Jadi banyak manfaatnya, manfaat yang nyata-nyata saja bisa kita rasakan, yang bisa kita rasakan ya. Disebutkan tadi anta syamsun, anta badrun, anta nurun, ini biar ini ya, bahwa kita menunjuk Nabi bagaikan matahari. Anta syamsun, engkau adalah matahari. Siapa yang gak butuh dengan matahari? Semuanya butuh. Siapa yang tidak resah apabila matahari gak keluar? Semua akan resah. Matahari dia menyinari dan juga memberikan energi kepada kita. Bahkan sumber energi terbesar itu datangnya dari matahari. Demikian juga energi terbesar keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah, yaitu dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta nurun, anta badrun, engkau adalah purnama. Siapa yang nggak senang melihat purnama? Tidak ada. Semua yang pasti senang. Bahkan sekarang difoto segala macam, diupload, luar biasa. Karena begitu indahnya, begitu sempurnanya bulan purnama. Kok ada yang nggak senang? Ya nggak normal namanya kan? Nggak sama-sama purnama. Ya. Anta nurun fawqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Siapa yang sedang bingung kemudian kasih solusi, yang nggak senang, kita kebingungan. Kita banyak utang kemudian ada yang bayarin, senang nggak? Senang nggak? Itu Nabi. Anta nurun fawqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya yang mampu menerangi di kala kegelapan. Hati kita gundah gelap, baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah banyak-banyak, 3 kali aja hati kita sudah terasa tenang. Anta nurun fawqa nuri ya. Ya mudah-mudahan dengan sholawat tadi betul-betul hati kita menjadi terang. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, karena mendapatkan sinar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya nanti di akhir zaman, di akhir hari kiamat nanti kita dikuburkan bersama-sama beliau sehingga kita mendapatkan manfaat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nurina maulana Muhammad wa sallim wa ta'ala li sadatina ashabil rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأستاذنا، ونخص خاصة لمن اتبعنا هنا بسبب ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وهديهم وقهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.